warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Alfafara. Ini buat makul penyuluhan anti narkoba dan HIV/AIDS. Jadi berhubung makulnya penyuluhan anti narkoba dan HIV/AIDS, kita akan membahas beberapa hal seputar HIV dan AIDS. Yang pertama, pengertian HIV dan AIDS. Kalian pada tahu nggak sih HIV dan bedanya HIV dan AIDS itu apa? Jadi kalau HIV itu dia itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan kalau AIDS itu merupakan kondisi akhir atau kondisi kritis yang dialami oleh penderita HIV. Jadi kalau masih berada dalam stadium HIV+, dia itu tidak menunjukkan ciri-ciri yang khusus, ya terlihat normal seperti orang pada umumnya. Tetapi kalau sudah pada stadium AIDS, sistem kekebalan tubuh mereka itu sudah benar-benar hilang. Jadi mereka itu akan mudah terserang berbagai macam penyakit. Kemudian HIV itu menular melalui apa saja sih, dan gimana cara penularannya? Jadi HIV itu menular melalui 4 cairan dalam tubuh, hanya 4 ya. Yang pertama ada cairan darah, yang kedua ada cairan sperma, kemudian cairan vagina, dan yang terakhir ada cairan ASI. Nah, cara penularannya itu, jadi apabila ada salah satu dari 4 cairan ini berpindah dari penderita HIV ke orang lain, maka dia bisa tertular HIV. Nah, perilaku yang bisa tertular HIV itu diantaranya, yang pertama seks bebas, kemudian ada penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan kemudian ada juga penggunaan tindik dan tato. Karena kalau kita melakukan tindik dan tato itu juga sangat beresiko menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Kira-kira penting nggak sih kita ngelakuin tes HIV itu? Jadi virus HIV itu tidak bisa diduga hanya dengan melihat ciri-ciri fisiknya saja. Nah, buat kalian yang udah pernah melakukan perilaku yang beresiko tertular HIV, sangat dianjurkan buat melakukan tes HIV, karena kalau HIV itu terdeteksi sejak awal, maka penanganannya juga akan lebih awal. Seperti itu ya teman-teman. Di sini ada beberapa tips untuk mencegah penularan HIV. Yang pertama, hendaknya kita melakukan hubungan seksual yang aman, mungkin dalam artian menikah ya, tidak melakukan seks bebas. Kemudian yang kedua, hindari obat-obatan terlarang, karena kalau orang yang pakai narkoba, mereka sangat beresiko sekali menggunakan jarum suntik yang tidak steril di situ ya. Kemudian yang ketiga, mengkonsultasikan kepada dokter apabila terbukti positif menderita HIV. Kemudian yang terakhir ada jujur kepada pasangan. Jadi kalau udah terbukti terkena HIV, hendaknya jujurlah kepada pasangan, karena kalau kita nggak jujur sama pasangan, bisa jadi pasangan kita menularkan kepada orang lain. Nah, dari situ maka HIV itu akan semakin menyebar luas. Itu ya teman-teman. Nah, buat para ODA, buat para pengidap HIV, kalian tetap semangat ya jalanin pengobatan kalian. Kemudian tetap produktif dalam beraktivitas, dalam bekerja, dan hindari perilaku yang beresiko menularkan HIV kepada orang lain. Tetap semangat. Nah, pesan-pesan buat kita yang masih sehat, jangan pernah kita mendekati perilaku yang beresiko tertular HIV
dan AIDS, hindari seks bebas. Kemudian apabila sudah pernah melakukan perilaku yang beresiko, hendaknya cepat-cepat melakukan tes HIV, karena kalau udah kedeteksi sejak dini maka penanganannya juga akan lebih awal. Ingat ya teman-teman, HIV itu tidak menular melalui kontak sosial, tetapi menular hanya melalui 4 cairan tadi, yaitu cairan darah, cairan sperma, cairan vagina, dan cairan ASI. Selain itu tidak terbukti menularkan HIV. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.